lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah sayang jangan terlalu sayang. Jadi perkenalkan saya Azmir Zulfa sebagai moderator, nama saya Dian Sulastri sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Dina Marina sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Dina Marina sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Sandra Sandi sebagai pemateri. Tidak akan banyak basa-basi, berdirinya saya di sini bukan karena dikasih kursi, tapi saya di sini mau presentasi. Marilah kita buka presentasi ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku terlebih dahulu. Disampaikan oleh Dian, Nita, dan Eli. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Statistika adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori dan metode mengenai bagaimana cara mengumpulkan, mengukur, mengklasifikasi. Tokoh-tokoh statistika. Yang pertama, Gottfried Achenwald, Sir John Sinclair, Sir Francis Galton, Carl Pearson, William Seeley Gosset, Sir Ronald Aylmer Fisher, Prasanta Chandra Mahalanobis, Ragnar Frisch, Kalyampudi, Radha Krishna Rao, Genichi Taguchi, Bradley Efron. Sebagai ilmu tentang negara state. Pada awal abad ke-19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Sir John Sinclair memperkenalkan nama statistik dan pengertian ini ke dalam bahasa Inggris. Jadi statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipaksa dipakai lembaga-lembaga administratif dan pemerintah. Pengumpulan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama probabilitas, cabang statistika yang pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah statistika inferensi. Dikembangkan pada paruh kedua abad ke-19 dan awal abad ke-20 oleh Ronald Fisher, meletak dasar statistika inferensi, Carl Pearson, metode regresi linear, dan William Seeley Gosset, pengetahuan mulai dari astronomi hingga linguistika, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu
gabungan seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika dan psikometrika. Meskipun ada buku yang menganggap statistika sebagai cabang dari matematika, tetapi orang lebih banyak menganggap statistika sebagai bidang dan banyak terkait dengan matematika. Lihat dari sejarah dan aplikasinya di Indonesia, kajian statistika sebagian besar masuk dalam fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam, baik di dalam departemen tersendiri maupun tergabung dengan matematika. Diagram garis adalah penyajian data yang digunakan untuk menggambarkan suatu berupa data berkala atau berkelanjutan. Yang digunakan untuk menampilkan suatu data juga menggambarkan sebuah perubahan nilai-nilai objek atau data tersedia dalam periode tersebut. Contoh diagram data bisa diajarkan. Ada contoh soal diagram data produksi padi di suatu daerah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 150 ton, 2012 sebanyak 250 ton, 2013 sebanyak 200 ton, dan 2014 sebanyak 200 ton. Selisih produksi padi 2 tahun terakhir adalah dalam 2 tahun terakhir berarti tahun 2014 dan 2013. Produksi padi 2014 dikurangi produksi padi 2013, 300 ton dikurangi 200 ton sama dengan 100 ton. Sekarang merupakan bentuk penyajian data seperti dalam sebuah gambar atau bidang yang berbentuk lingkaran. Sederhananya, diagram lingkaran adalah diagram yang berbentuk lingkaran dan berisi data-data satu diagram. Contohnya bisa dilihat di depan. Tertentu dalam sebuah tabel yang disertai dengan frekuensi yang sesuai. Tujuannya untuk mengatur data lengkap, belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Contoh tabel distribusi frekuensi nilai ulangan matematika dapat dilihat di depan. Dan langkah-langkah untuk pembuatan distribusi frekuensi: 1. Urutkan data dari yang terkecil sampai ke dari yang terbesar. 2. Tentukan yang power data dari yang terbesar sampai yang terkecil. Tentukan banyak kelas. Tentukan panjang interval kelas. 5. Tentukan batas data terendah, kemudian hitung kelas interval dengan cara menjumlah tepi bawah kelas ditambah dengan panjang kelas dan hasilnya dikurangi 1 sampai pada data terakhir. 6. Buatlah tabel sementara tabulasi dengan cara menghitung satu persatu sesuai dengan urutan interval kelas. Topik yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi, sedangkan OGIF merupakan parameter frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan. Berikut ini upah karyawan dalam ribuan rupiah per minggu dari sebuah perusahaan. Hasil dari histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi di atas dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah mengetahui batas kelas, tepi kelas, dan titik tengah kelas, maka dapat disajikan dalam bentuk poligon frekuensi, yaitu garis patah yang menghubungkan setiap titik tengah atas persegi panjang histogram. Dikembangkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif di atas dapat digambarkan OGIF seperti pada diagram berikut. Contoh soal hasil tes ulangan matematika terhadap 40 siswa kelas 9 digambarkan dalam tabel di bawah ini. Buatlah daftar frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Gambarlah OGIF naik dan OGIF turun. OGIF naik turun di atas adalah sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.